But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan mengangkat kisah dari seorang putri Rusia yang dipersunting pangeran yang memiliki kekayaan paling banyak di kerajaannya. Selain itu, disinyalir bahwa suaminya juga termasuk orang yang membunuh Rasputin yang merupakan tabib pribadi dari sepupunya sendiri. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Grand Duchess Elena Vladimirovna yang dianggap sombong dan angkuh, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Putri Irina adalah putri tunggal dan anak tertua dari Adipati Agung Alexander Mikhailovich dan Adipati Agung Ksenia Alexandrovna dari Rusia. Ia adalah cucu pertama Tsar Alexander III dan satu-satunya keponakan biologis Tsar Nicholas II. Dia adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga beranggotakan 7 orang. Dianggap sebagai salah satu wanita paling anggun di Kekaisaran Rusia. Keluarganya telah menghabiskan waktu lama tinggal di Prancis Selatan sejak sekitar tahun 1906 karena perbedaan pendapat politik ayahnya dengan sang tsar. Ayah Irina, Adipati Agung Alexander Mikhailovich, disinyalir berselingkuh dengan seorang wanita di Prancis Selatan dan sering meminta cerai kepada istrinya, namun selalu ditolak oleh istrinya tersebut. Melihat tingkah suaminya, Adipati Agung Ksenia Alexandrovna juga disinyalir menikmati hubungan di luar nikah. Bagaimanapun, orang tua Irina mencoba menyembunyikan pernikahan mereka yang tidak bahagia dari ketujuh anak mereka. Dan Irina memiliki masa kecil yang bahagia. Irina sering dipanggil Irene versi Prancis dari namanya. Ibunya terkadang menjulukinya Bayi Rina. Keluarga Romanov yang sangat dipengaruhi oleh Prancis dan Inggris, berbicara bahasa Prancis lebih baik daripada bahasa Rusia dan sering menggunakan versi asing dari nama depan mereka untuk merujuk satu sama lain. Calon suaminya, Felix Yusupov, adalah seorang pria dari keluarga yang sangat kaya yang disinyalir senang mengenakan pakaian wanita dan melakukan hubungan seksual dengan pria dan wanita yang membuat masyarakat terguncang. Tetapi dia juga benar-benar religius dan bersedia membantu orang lain bahkan ketika keadaan keuangan sendiri sedang sulit. Pada suatu ketika, dalam keadaan sangat antusias, dia berencana untuk memberikan semua kekayaannya kepada orang miskin dengan meniru mentornya, yakni Grand Duchess Elizabeth Fyodorovna. Dia dibujuk untuk tidak melakukan oleh ibunya, Zenaida, yang mengatakan bahwa dia memiliki kewajiban untuk menikah dan melanjutkan garis keturunan keluarga karena dia adalah satu-satu putra yang masih hidup. Felix yang biseksual tidak yakin apakah ia cocok untuk menikah. Namun ia tertarik pada Irina dan kecantikannya yang seperti ikon saat pertama kali bertemu dengannya. Suatu hari, ketika saya sedang berkuda, saya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik ditemani oleh seorang wanita tua. Pandangan kami bertemu dan ia membuat saya begitu terkesan sehingga saya menahan kuda saya untuk menatapnya saat ia berjalan. Tulisnya dalam memoarnya. Suatu hari di tahun 1910, ia dikunjungi oleh Adipati Agung Alexander Mikhailovich dan Adipati Agung Ksenia Alexandrovna, dan ia senang mengetahui bahwa gadis yang ia lihat di jalur berkuda itu adalah putri tunggal mereka, Irina. Kali ini saya punya banyak waktu untuk mengagumi kecantikan luar biasa dari gadis yang akhirnya menjadi istri dan teman hidup saya. Ia memiliki fitur wajah yang cantik, tegas, dan sangat mirip dengan ayahnya. Ia kembali berkenalan dengan Irina pada tahun 1913 dan semakin tertarik padanya. Ia sangat pemalu dan pendiam yang menambahkan misteri tertentu pada pesonanya. Sedikit demi sedikit, Irina menjadi tidak pemalu lagi. Awalnya,
Tatapan matanya lebih fasih daripada percakapannya, tetapi saat ia menjadi lebih terbuka, saya mulai mengagumi ketajaman kecerdasannya dan penilaiannya yang baik. Saya tidak menyembunyikan apapun dari kehidupan masa lalu saya kepadanya, dan jauh dari perasaan terganggu oleh apa yang saya katakan kepadanya, ia menunjukkan toleransi dan pengertian yang besar. Yusupov menulis bahwa Irina, mungkin karena ia tumbuh bersama begitu banyak saudara laki-laki, tidak menunjukkan kepura-puraan atau kurangnya kejujuran yang telah membuatnya menjauh dari hubungan dengan wanita lain. Meskipun Irina memahami masa lalu Yusupov yang liar, orang tuanya sepertinya tidak mengetahuinya. Ketika orang tuanya dan nenek dari pihak ibu janda permaisuri Maria Fedorovna mendengar rumor tentang Felix, mereka ingin membatalkan pernikahan tersebut. Sebagian besar cerita yang mereka dengar berasal dari Adipati Agung Dmitri Pavlovich dari Rusia, sepupu pertama Irina yang dulunya adalah salah satu teman Felix dan seperti yang diperkirakan mungkin terlibat dalam hubungan romantis dengan Felix. Dmitri mengatakan pada Felix bahwa dia juga tertarik untuk menikahi Irina, tetapi Irina mengatakan dia lebih menyukai Felix. Felix berhasil membujuk keluarga Irina yang enggan untuk mengalah dan mengizinkan upacara pernikahan untuk dilanjutkan. Akan tetapi, baik dia maupun Irina tampaknya tidak keberatan dengan ketentuan morganatik pernikahan tersebut. Semua anggota dinasti yang menikahi seorang yang bukan dari darah bangsawan diwajibkan untuk menandatangani dokumen pelepasan hak mereka atas tahta. Meskipun Irina sangat jauh dalam garis suksesi, dia harus mematuhi peraturan ini sebelum menikahi saya. Tetapi hal itu tampaknya tidak terlalu membuatnya khawatir. Itu adalah pernikahan sosial tahun ini dan acara terakhir semacam itu dalam masyarakat Rusia sebelum Perang Dunia I. Irina mengenakan gaun abad ke-20, bukan gaun istana tradisional yang dikenakan oleh pengantin Romanov lainnya. Karena dia adalah seorang putri dari istana kekaisaran, bukan seorang adipati agung. Dia mengenakan tiara berlian dan kristal batu yang dipesan dari Cartier dan kerudung renda milik Marie Antoinette. Para tamu di pesta pernikahan tersebut mengomentari betapa menariknya pasangan Felix dan Irina. Pasangan yang luar biasa, mereka sangat menarik. Sungguh pembawaan yang luar biasa, sungguh keturunan yang luar biasa, kata seorang tamu. Irina diberikan oleh pamannya yakni Nicholas II dan hadiah pernikahannya adalah sekantong yang isinya adalah 29 berlian mentah mulai dari 3 hingga 7 karat. Irina dan Felix juga menerima berbagai macam permata berharga dari tamu pernikahan lainnya. Mereka kemudian berhasil membawa banyak permata ini ke luar negeri setelah revolusi Rusia pada tahun 1917 untuk digunakan sebagai mata pencarian di pengasingan. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Keluarga Yusupov sedang berbulan madu di Eropa dan Timur Tengah ketika Perang Dunia I meletus. Mereka sempat ditahan di Berlin setelah pecahnya permusuhan. Irina meminta sepupu pertamanya, putri mahkota Cecily dari Prusia, untuk menengahi ayah mertuanya, Kaisar Wilhelm II, yang menolak mengizinkan mereka pergi, tetapi menawarkan mereka pilihan 3 tanah pedesaan untuk ditinggali selama perang berlangsung. Ayah Felix memohon kepada duta besar Spanyol dan memperoleh izin bagi mereka untuk kembali ke Rusia melalui Denmark yang netral, ke Finlandia, dan dari sana ke Petrograd. Setelah pergi, mereka direndahkan oleh orang-orang Jerman yang menyebut mereka babi Rusia dan sebutan lainnya. Felix mengubah salah satu sayap istana Moika miliknya menjadi rumah sakit untuk tentara yang terluka, tetapi menghindari dinas militer dengan memanfaatkan undang-undang yang membebaskan anak tunggal dari tugas dalam perang. Ia masuk korps kadet dan mengikuti kursus pelatihan perwira, tetapi tidak berniat bergabung dengan resimen. Putri tunggal Felix dan Irina, Putri Irina Felixovna Yusupov yang dijuluki Bibi, lahir pada tanggal 21 Maret 1915. Saya tidak pernah melupakan kebahagiaan saya ketika mendengar tangisan pertama anak itu, tulis ayahnya. Irina menyukai namanya dan ingin meneruskannya kepada anak pertamanya. Ibunya Xenia sangat khawatir tentang persalinannya, sehingga Sarina Alexandra Feodorovna mengatakan bahwa hampir seperti Xenia yang melahirkan, bukan Irina. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Baik Felix maupun Irina menyadari rumor-rumor cabul mengenai Rasputin dan hubungannya dengan situasi politik yang memburuk yang menyebabkan kerusuhan, protes, dan kekerasan. Yusupov dan rekan-rekan konspiratornya
Vladimir Puriskevich dan Dmitry Pavlovich memutuskan bahwa Rasputin menghancurkan negara dan harus dibunuh. Felix mulai mengunjungi Rasputin dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaannya. Ada spekulasi bahwa Felix memberitahu sang tabib bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mengatasi dorongan homoseksualnya dan menikmati pernikahan yang memuaskan dengan Irina, atau sebagai alternatif bahwa Irina lah yang membutuhkan penyembuhan Rasputin. Pada malam pembunuhan sekitar tanggal 16 atau 17 Desember 1916, Rasputin diundang ke apartemen Felix di istana Moika. Ia diberitahu bahwa Irina akan tinggal di sana dan Rasputin akan berkesempatan untuk bertemu dengannya. Rasputin sering mengatakan minatnya untuk bertemu dengan putri cantik berusia 21 tahun itu. Namun Irina sedang berkunjung ke Crimea. Irina menyadari bahwa Felix telah berbicara tentang melenyapkan Rasputin dan awalnya ia dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam pembunuhan itu. Lebih tepatnya ia dibujuk untuk menjadi umpan. Namun Irina dengan tegas menolak. Dalam suratnya, Irina yang ia kirim pada suaminya ada kalimat, "Jangan seret saya ke Petrograd. Datanglah ke sini saja. Maafkan saya sayangku karena menulis hal-hal seperti itu kepada Anda. Tetapi saya tidak dapat melanjutkan lebih jauh lagi. Jangan marah kepada saya. Tolong jangan marah. Saya sangat mencintaimu. Saya tidak dapat hidup tanpamu. Semoga Tuhan melindungimu." Sekali lagi, pada tanggal 9 Desember 1916, ia memperingatkan Felix, melaporkan percakapan yang tidak menyenangkan yang ia lakukan dengan putri mereka yang berusia 21 bulan. Sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi pada Baby. Beberapa malam yang lalu ia tidak tidur nyenyak dan terus mengulang, "Perang, Neni, perang." Keesokan harinya ia ditanya, "Perang atau damai?" Dan Baby menjawab, "Perang." Keesokan harinya aku berkata, "Katakan damai." Dan ia menatapku dan menjawab, "Perang." Itu sangat aneh. Permohonan Irina sia-sia. Suaminya dan para konspiratornya meneruskan rencana itu tanpa dia. Setelah pembunuhan itu, Nicholas mengasingkan Yusupov dan Dmitry Pavlovich, di mana Felix diasingkan ke Rakitnoye, sebuah tanah pedesaan terpencil di distrik Rakityansky yang telah dimiliki oleh keluarga tersebut sejak tahun 1729. Dmitry diasingkan ke garis depan Persia bersama tentaranya. 16 anggota keluarga menandatangani surat yang meminta Tsar untuk mempertimbangkan kembali keputusan karena kesehatan Dmitry yang lemah. Tetapi Nicholas II menolak untuk mempertimbangkan petisi tersebut. Ayah Irina, Sandro, mengunjungi pasangan itu di Rakitnoye pada bulan Februari 1917 dan mendapati suasana hati mereka ceria tetapi mereka terasingkan. Felix masih berharap bahwa Nicholas dan pemerintah Rusia akan menanggapi kematian Rasputin dengan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kerusuhan politik yang meningkat. Felix menolak mengizinkan Irina meninggalkan Rakitnoye untuk bergabung dengan ibunya di Petrograd karena dia merasa itu terlalu berbahaya. Tsar turun tahta pada 2 Maret dan dia beserta keluarganya ditangkap oleh Bolshevik. Mereka akhirnya dibunuh di Yekaterinburg pada tanggal 17 Juli 1918. Keputusannya untuk mengasingkan Felix dan Dmitry berarti bahwa mereka termasuk di antara sedikit anggota keluarga Romanov yang lolos dari eksekusi selama revolusi Bolshevik yang terjadi setelahnya. Setelah turun tahtanya Tsar, keluarga Yusupov kembali ke istana Moika sebelum berangkat ke Crimea. Mereka kemudian kembali ke istana untuk mengambil perhiasan dan 2 lukisan Rembrandt yang hasil penjualannya membantu menghidupi keluarga di pengasingan. Di Crimea, keluarga tersebut menaiki kapal perang HMS Marlborough yang membawa mereka dari Yalta ke Malta. Felix senang membual tentang pembunuhan Rasputin saat ia berada di kapal. Salah satu perwira Inggris mencatat bahwa Irina tampak malu-malu dan pendiam pada awalnya, tetapi hanya perlu memperhatikan sedikit putrinya yang cantik dan kecil untuk menembus sikap pendiamnya dan menemukan bahwa ia juga sangat menawan dan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dari sana, mereka melakukan perjalanan ke Italia dan dengan kereta api ke Paris. Di Italia, mereka tidak memiliki visa. Felix menyuap para pejabat dengan berlian. Di Paris, mereka tinggal beberapa hari di Hotel de Vendôme sebelum mereka berangkat ke London. Pada tahun 1920, mereka kembali ke Paris dan membeli rumah di Rue Gutenberg de Boulogne-sur-Seine, tempat mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Pada tahun 1924, mereka mendirikan rumah mode yang berumur pendek bernama Irve, yang mengambil namanya dari 2 huruf pertama nama Irina dan Felix.
Irina menjadi model untuk beberapa gaun. Irve kemudian diluncurkan kembali oleh Olga Sorokina pada tahun 2008. Keluarga Yusupov menjadi terkenal di komunitas emigran Rusia karena kedermawanan finansial mereka. Kedermawanan ini dan gaya hidup mewah mereka yang terus berlanjut serta pengelolaan keuangan yang buruk telah memusnahkan sisa kekayaan keluarga. Putri mereka sebagian besar dibesarkan dan dimanja oleh kakek nenek dari pihak ayah hingga ia berusia 9 tahun. Menurut Felix, pola asuhnya yang tidak stabil menyebabkan ia menjadi tidak menentu. Felix dan Irina yang dibesarkan oleh pengasuh anak tidak cocok untuk menanggung beban sehari-hari dalam mengasuh anak mereka sendiri. Putri Irina sangat mengagumi ayahnya, tetapi memiliki hubungan yang lebih jauh dengan ibunya. Felix juga menulis memoarnya yang terus dikenang sekaligus dibenci sebagai pembunuh Rasputin. Selama sisa hidupnya, ia dihantui oleh pembunuhan itu dan mengalami mimpi buruk. Namun ia juga dikenal sebagai penyembuh yang beriman. Irina dan Felix yang dekat satu sama lain namun mereka jauh dari putri mereka, menikmati pernikahan yang bahagia dan sukses selama lebih dari 50 tahun. Ketika Felix meninggal pada tahun 1967, Irina dirundung kesedihan dan meninggal 3 tahun kemudian. Baiklah, itu ada cerita hidup dari seorang putri Irina yang menikah dengan seorang paling kaya di Rusia. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.